Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimanallahu wa iyyakum. Kita kembali ketemu dalam pengajian kitab, yaitu kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah ala Dha'il Quran was Sunnah. Kita sudah masuk pada bab Al-Buyu' dan kita sudah bahas sekitar 33 bab. Kita sudah bahas sekitar 22 bab dan bab yang terakhir kita bahas babu itsmi man ba'a hurran, bab dosa menjual orang yang merdeka. Artinya yang boleh dijual belikan itulah hamba sahaya yang statusnya hamba. Adapun yang orang yang merdeka maka haram hukumnya diperjualbelikan karena dia merdeka. Seperti human trafficking misalnya, yang orang diajak untuk misalnya untuk kerja jadi TKI, jadi tenaga kerja ke luar negeri, ternyata tiba di luar negeri dia diperjualbelikan. Demikian ikhwah. Ini tentu diharamkan. Ini sudah kita bahas. Kita masuk pada bab berikutnya, babun nahi anil bai'il khinzir wal asnam. Bab larangan jual beli babi dan patung. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa bi Makkah amal fathi. Bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara di saat beliau berada di kota Mekah pada tahun penaklukan kota Mekah. Beliau mengatakan innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung ataupun berhala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung atau berhala. Faqila, kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita syuhumul mayyitati, bagaimana pendapat Anda lemak bangkai? Fa innahu yutla bihas sufun, karena lemak bangkai ini bisa digunakan untuk mencat sampan ataupun kapal. Wa yudhanu biha, dan melapisi papan tersebut dengan lemak. Ya kalau kita sekarang kan cat, kalau dahulu itu lemak ikhwah. Makanya kalau dilihat kapal-kapal terdahulu itu warnanya warna natural kayu tapi berkilat, itu dia dilumuri dengan lemak. Ya, lemak mungkin diolah dengan berbagai macam olahan sehingga dia statusnya sama seperti cat lah dia. Kemudian wa yustasbahu bihannas wa yudhanu bihal julud, bisa digunakan untuk meminyaki kulit dan bisa digunakan juga untuk bahan lampu sentir.
Karena kan dia minyak, ikhwah. Seperti kalau kita buat lampu sentir dengan minyak makan kan bisa hidup dia. Nah, ini dengan lemak juga bisa. Ya, dengan lemak. Jadi artinya ini kan ada bangkai. Bangkai itu pun ada lemaknya. Babi juga demikian, ada lemaknya. Terus lemak-lemak yang diharamkan untuk diperjualbelikan ini, ya, yang diharamkan diperjualbelikan ini dari hewan yang diharamkan, okelah dagingnya karena nggak boleh jual beli hewan yang seperti babi atau bangkai karena haram dimakan. Permasalahannya ini nggak untuk dimakan, tapi diambil lemaknya. Demikian ikhwah. Jadi bangkai tersebut mungkin diungkep gitu ya, kemudian keluarlah lemaknya. Lemaknya itu yang diperjualbelikan dan bukan untuk dimakan, tapi untuk dijadikan sebagai bahan cat atau dijadikan untuk lampu sentir. Nah, ini boleh apa tidak untuk diperjualbelikan lemak ini? Jadi dia itu diambil lemaknya bukan diperjualbelikan, bukan untuk dimakan, tapi untuk digunakan. Paham maksudnya ikhwah? Kalau babi jelas haram untuk dimakan. Kalau bangkai jelas haram untuk dimakan. Tapi bagaimana kalau kita perjualbelikan, dia sudah berbentuk bahan yang digunakan untuk cat? Boleh apa tidak? Beliau katakan la huwa haram. Nggak boleh, dia itu hukumnya haram. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sesuatu yang haram untuk dimakan berarti haram juga untuk diperjualbelikan. Kita lihat hadis yang lain. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik, pada waktu itu apa kata beliau? Qatalallahu al-yahud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi Yahud. Innallaha lamma harrama syuhumaha, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pada mereka tidak boleh makan lemak. Jadi salah satu yang diharamkan pada orang Yahudi, nggak boleh makan lemak walaupun dari hewan yang halal dimakan. Demikian. Khusus untuk orang Yahudi Allah turunkan hukum khusus, mereka haram hukumnya makan lemak. Kecuali kalau lemak-lemak yang memang ada bercampur dengan daging, tapi lemaknya tok itu nggak boleh, haram bagi mereka untuk makannya. Tetapi jammaluhu, tapi lemak ini nggak mereka makan, tapi mereka olah. Jammaluhu, mereka olah lemaknya. Summa ba'uhu, kemudian mereka jual. Fa'akalu thamanahu, dan kemudian mereka makanlah hasil jual belinya. Jadi kelah orang Yahudi itu yang pintar. Dia nggak makan babi, tapi dia jual babi. Hasil jual babi dia beli ayam penyet, itulah kira-kira. Demikian. Kalau ayam penyet kan jelas halal, iya kan? Tapi masalahnya ini berasal dari jual beli babi. Dia nggak makan babi. Demikian ikhwan, dia nggak makan babi. Haram katanya, haram, babi haram. Oh gitu. Bangkai haram. Misalnya dia sebagai seorang peternak ayam, mungkin ayam terkena wabah, bematian, mungkin bisa ratusan, bisa ribuan. Kemudian dijualnya kepada orang yang punya kolam ikan lele, bangkai-bangkai ayam ini. Demikian ikhwah, bukan dipotong dia makan, kemudian dia susun di pasar Kampung Lalang sana, kan nggak tahu orang. Disayat-sayat sedikit apanya, lehernya. Demikian ikhwah, padahal matinya ayamnya ayam mati yang dijual. Artinya memang sudah mati, bukan dikarenakan sembelih. Demikian ikhwah. Kalau itu jelaslah penipuan lagi. Ini enggak untuk makan ikan lele. Antum pernah lihat ikan lele makan ayam? Mau nggak kira-kira dia? Mau ikhwah. Ikan lele itu mau makan ayam. Bangkai ayam tuh antum buang di di kolam, dimakan kan dia. Kalaupun alot dibiarkan agak sehari dua hari itu dimakan kan dia. Demikian ikhwah. Jadi dia nggak makan bangkai ayam itu, tapi dijualnya kepada peternak lele. Peternak lele ini membeli bangkai ayam tersebut, dapatlah dia hasil penjualan bangkai, bukan untuk dimakan, tapi dijual begitu saja. Apakah ini dibolehkan? Nggak boleh, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Karena apa? Bangkai itu haram dimakan.
Kalau dia sudah haram dimakan, berarti juga haram untuk diperjualbelikan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 146 tentang orang Yahudi ini, wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma. Sapi dan kambing kami haramkan lemaknya terhadap orang Yahudi. Jadi orang Yahudi tidak boleh makan lemak, walaupun hewan tersebut, walaupun lemak tersebut dari hewan yang halal dimakan. Antum pernah lihat nggak kambing yang ekornya itu seperti sanggul mama-mama gitu? Nah lihat, dia ekor tapi besar begitu ekornya, seperti mama-mama pergi pesta sanggulnya gini kan di belakang. Demikian begitu ikhwah. Itu isinya lemak semua. Demikian ikhwah. Untuk kaum muslimin boleh nggak makan lemak kambing? Boleh. Gurih ikhwah, apalagi gratis, tambah gurih dia. Demikian. Tapi untuk orang Yahudi nggak boleh. Orang Yahudi tidak boleh makan lemak. Demikian ikhwah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka olah, ya, mereka olah untuk buat jadikan bahan cat. Demikian ikhwah, diolah, dijual. Demikian ikhwah, rahimanallah. Itu enggak dibolehkan. Min fiqhil bab, di antara fikih bab, tahrimul bai'il khinzir wal asnam wat tijaru bidza wat tijari bidzalik. Haram hukumnya jual beli babi berhala atau jual beli patung dan memperdagangkannya. Artinya kalau sudah diharamkan diperjualbelikan, berarti hasil jual beli itu haram untuk dimakan. Ya, hasil jual belinya haram untuk dimakan. Berarti sama seperti dia jual beli sabu-sabu, seperti dia jual ganja misalnya. Dia nggak ganja, dia nggak nyabu, dia sebagai pengedar aja, pengedar. Sekalian promosi, ini bagus ini barangnya, gitu kan. Bapak enggak, saya pakai darah aja misalnya begitu. Maka hasil jual belinya itu haram. Demikian ikhwah. Atau dia sebagai agen pengedar tua, pakai pick up itu, pakai tong biru itu, ikhwah. Dialah yang keliling, masuk ke kedai tua, lapo tua, dialah yang menyalinkannya gitu kan. Nyalinkannya gitu. Dia enggak ada minum. Maka haram, hasil jual belinya haram. Intinya apabila benda tersebut haram dimakan, maka jual belinya juga haram. Hasil jual belinya haram juga dimakan. Yang kedua, idza harama syai' harrama thamanah. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka haram juga hasil jual belinya. Ini bisa kita lihat dari riwayat Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, "Innallaha azza wa jalla idza harrama akala syai' harrama thamanahu." Kata beliau, apabila Allah mengharamkan makan sesuatu, apabila sesuatu itu diharamkan untuk dimakan, maka haram juga untuk diperjualbelikan. Haram juga memakan hasil jual belinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Demikian ikhwah. Paham ya? Jadi gimana tadi kesimpulannya? Apabila haram dimakan, maka haram juga untuk diperjualbelikan. Hamba sahaya boleh nggak diperjualbelikan? Hamba sahaya manusia boleh. Boleh makan hamba sahaya. Terus kok boleh dijual? Nah, tadi kan kaedahnya yang nggak boleh diperjualbelikan, yang nggak boleh dimakan berarti tidak boleh diperjualbelikan. Hamba sahaya jelas, siapa yang mau makan orang? Dukun AS lah yang kemarin makan orang. Nggak boleh diperjualbelikan, nggak boleh dimakan. Tapi kenapa diperjualbelikan? Nah, satu, boleh nggak kita boleh nggak makan keledai? Nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan daging keledai. Keledai bukan kedelai. Ingat, jangan salah dengar. Ya. Allah haramkan, innallaha wa rasuluhu yanhayanikum 'anil luhumil khumuril ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian, mengharam kalian makan daging keledai. Ingat ya, jangan ngantuk-ngantuk. Enggak boleh rupanya kedelai, bukan keledai.
dongki. Dah. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan makan keledai, jadi Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan makan daging keledai, boleh nggak jual beli keledai? Boleh. Gimana jadinya? Padahal kaidah tadi gimana? Yang haram dimakan tak boleh diperjualbelikan. Ternyata manusia hamba sahaya. Keledai juga nggak boleh dimakan, tapi ternyata diperjualbelikan. Tahu begol? Begol itu kawin silang antara keledai dengan kuda. Jadi keledai betina dikawini oleh kuda jantan, maka anaknya itu jadi begol. Besarnya di atas besar keledai, di bawah kuda. Warnanya warna kuda, telinganya telinga keledai. Antum tahu beda antara telinga keledai dengan kuda? Kalau kuda itu agak kecil telinganya, kalau keledai agak panjang. Dan adapun kalau kedelai tak punya telinga. Itu ikhwah. Jadi dia ada bentuk keledai, ada bentuk kuda. Namanya juga kawin silang antara kuda dengan keledai. Karena di situ kalau makan kuda boleh nggak? Makan daging kuda, sate kuda? Boleh, ya. Jadi boleh jual beli kuda? Ya boleh, nggak ada masalah. Kenapa mikir lagi? Boleh. Pokoknya yang boleh dimakan, boleh dijual. Kecuali memang hasil curian, nggak boleh dijual. Udah. Keledai tidak boleh dimakan. Dicampur antara yang boleh dimakan dengan yang tak boleh dimakan. Lahirlah begol. Itu dia, kuda poni kalau orang katakan. Karena ini terjadi percampuran, maka begol ini menjadi haram dimakan. Misalnya kambing ngawini anjing misalnya. Misalnya kalau terjadilah, lahirlah anaknya badannya badan kambing, biri-biri, kepalanya kepala anjing. Misal aja. Jadi apa hukum anak kambing hasil pasangan suami istri kambing dengan anjing ini? Jadi haram, nggak boleh. Ya, nggak dibolehkan. Sama seperti antum masak arsi. Apa hukum makan arsi? Tahu arsi kan? Biasa haram, siapa bilang haram? Halal ya, halal. Taib. Untuk lebih penyedapnya taruhkan sedikit agak 10 cc tua supaya nyegrak aromanya. Apa hukumnya makan arsi itu? Haram. Kenapa? Anda sudah campurkan dia dengan yang haram. Demikian ikhwah, maka nggak dibolehkan. Makanya sesuatu yang bercampur antara yang halal dengan haram hukumnya haram. Seperti misalnya begini ikhwah, Allah kan mengistimewakan anjing yang terpelajar dengan anjing yang bodoh. Artinya anjing yang terpelajar ini dia itu bisa diajak untuk berburu. Ketika dikatakan dikejar, dia kejar. Ketika dia katakan lepas, dilepas. Anjing seperti ini apabila kita lepas untuk berburu dan kita ucapkan bismillah, maka hasil tangkapannya hukumnya halal. Tapi kalau anjing-anjing yang bodoh, yang memang nggak terpelajar, dia tangkap saja, kadang-kadang pun dia makan. Kita katakan lepas, enak kali kau katanya begitu. Namanya juga dia nggak terpelajar, nggak ngerti. Hasil tangkapan anjing ini hukumnya haram dimakan, walaupun pakai kata bismillah. Itu ikhwah, anjing saja punya ilmu sikit, hasil tangkapannya jadi halal. Apalagi antum, masya Allah kan. Tentu lebih mulia lagi yang punya ilmu. Kemudian ikhwah, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan buruanku, ternyata di situ ada anjingku dan anjing yang lain-lain, yang aku tak tahu apakah terpelajar apa tidak. Boleh nggak aku makan ini anjing hasil tangkapan ini? Kata Rasulullah tidak.
Kenapa? Karena dikhawatirkan jangan-jangan dia hasil tangkapan anjing yang tidak terpelajar tadi itu. Begitu ikhwah. Jadi sesuatu yang bercampur maka menjadi tidak boleh. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Antum beli kacang. Apa hukum makan kacang tanah? Hah? Halal. Datang kawan dicampurnya dengan hasil curian dia. Dicurinya kacang tanah orang, dicampurnya. Silahkan makan. Gimana? Jadi haram ikhwah. Karena kita nggak tahu mana yang halal mana yang haram. Demikian ikhwah. Seorang sebagai pegawai bank, hukumnya haram ya. Tapi dia juga punya ruko-ruko, punya jualan-jualan, bercampurlah rezekinya. Apa hukumnya kita makan di situ, di rumahnya? Datang ya ke rumah saya ya. Kita makan-makanlah. Ada mantap nih, ada kambing guling, kambing tidur, kambing jengking, semua ada. Apa hukumnya kita mendatangi undangan makan dia? Hah? Tadi nggak boleh, ini boleh cemana? Pas giliran enak boleh kalian bilang. Jadi kacang tak enak, tak boleh. Ini pas enak kas kambing guling, kambing jengking semua mau. Gimana jadinya? Boleh nggak? Hah? Boleh, wah, boleh. Demikian. Karena sesuatu yang bercampur terkait dengan nafkah itu, maka hukumnya boleh. Kita sebagai tamu diundang boleh. Tapi kalau memang murni itu dari hasil hasil kejahatan, maka tak dibolehkan. Allahu a'lam bishawab. Baik, jadi bagaimana ikhwah? Setiap yang haram dimakan nggak boleh diperjualbelikan. Ternyata hamba sahaya nggak dimakan, tak boleh diperjualbelikan. Tak boleh dimakan, ternyata boleh diperjualbelikan. Keledai haram dimakan, tapi ternyata toh juga diperjualbelikan. Ini bagaimana? Maka kita katakan ikhwah rahimallahu wa iyyakum, itu pengecualian. Ya. Namun hukum dasarnya adalah setiap yang haram dimakan maka haram juga diperjualbelikan. Kecuali adanya dalil-dalil khusus yang mengecualikan hukum tertentu di luar dari hukum secara umum. Kenapa kita katakan boleh memperjualbelikan hamba sahaya padahal nggak boleh dimakan? Kita katakan karena pada zaman Rasulullah biasa jual beli hamba sahaya dan tidak ada juga orang yang makan hamba sahaya. Demikian juga keledai, demikian juga begol, biasa diperjualbelikan dan Rasulullah diamkan saja, tidak ada mengharamkan jual beli keledai. Demikian ikhwah. Ya. Selanjutnya, qala Hafizul Fathul Bari, berkata Hafizul Fathul Bari, wa yaltahiqu biha fil hukmi sulban alladhi tu'azzimuha an-nasara. Termasuk juga dalam hukum haram diperjualbelikan adalah jual beli salib. Ya. Aksesoris dia berupa salib enggak diboleh. Yang diagungkan oleh orang-orang Nasrani. Wa yuhramu nahtu jami'a dzalika wa san'atih. Dan diharamkan pengrajin salib ini, enggak boleh. Dia seorang muslim, tapi pendapatannya dari jual beli salib, maka enggak dibolehkan. Ikhwah. Bagaimana kalau dia buat tiang jemuran? Antum pernah lihat nggak tiang jemuran bagaimana? Kan gini dia. Ada yang begini, tiang jemuran. Ada begini. Gimana kira-kira? Bapak berdosa ini buat tiang jemuran, tiang salib. Gimana jadinya? Ikhwah. Tergantung niat. Iya juga mungkin ya. Karena niatnya bukan tiang jemuran, bukan. Tapi ikhwah, untuk menghindari hal-hal yang memang dilarang, antum buat ajalah jenis yang lain. Buat gini, kasih cagak begini. Begitu. Jadi hilang deh salibnya. Demikian ikhwah. Misalnya antum cari ventilasi, ya kan? Kalau yang kira-kira bentuknya bentuk salib gitu, hindari aja. Tapi ada salib yang nggak bisa kita hindari. Ketika antum mengajarkan anak-anak 1 tambah 1 gimana? Tambahnya gimana jadi? Antum merengkan jadi kali dia.
Antum ambil satu jadi kurang dia. Gimana jadinya? Ya nggak bisa dihindari kalau itu ikhwah. Ya, makanya kalau di negeri Arab sana ndak ada apa namanya yang palang merah, ya palang merah. Kalau di sana bukan palang merah, tapi hilal ahmar, sabit merah, untuk menghilangkan salib. Palang merah itu ikhwah dalam bahasa Arabnya salib ahmar, salib memang, salib ahmar dalam bahasa Arabnya. Tapi di sini dibilang palang merah, bukan salib merah. Ya, sini palang merah. Demikian ya. Yang dikatakan palang itu kan hanya satu kan sebenarnya, ya kan? Tapi kalau dikatakan salib merah, bakal alergi kaum muslimin dengan bahasa salib merah. Di Arab dikatakan salib merah, salbu ahmar, salib ahmar. Demikian ikhwan. Makanya banyak rumah sakit yang tidak pakai palang merah, tapi dibuat hilal ahmar, yaitu sabit merah. Demikian ikhwan. Yang keempat, qala al-Baghawi fi syarh sunnah wa fihi dalilun ala butlani kulli hilatin yahtalu biha litusilu ilal muharram. Ini merupakan dalil yang membatalkan semua perkelahan yang semua kelah-kelah yang bisa menuju pada yang diharamkan. Wa innahu la yataghayyaru hukmuh bi taghayyur hay'ah. Karena hukumnya tidak berubah dengan perubahan hay'ah. Wa tabdilu ism, dan perubahan nama. Demikian ikhwah. Ya kalau misalnya babi ditukar namanya jadi Peggy, Peggy ya? Yang kartun itu apa namanya? Peggy apa Piggy? Piggy, dibuatlah nama Piggy. Ini bukan babi, ini Piggy. Tapi kan tetap babi. Demikian ikhwah. Ya, jadi tetap diharamkan. Enggak, ini bukan babi namanya, ditukarnya nama babinya dengan nama-nama yang lain. Demikian ikhwah, maka enggak dibolehkan, tetap dia pada hakikatnya. Hukumnya hukum hakikatnya. Seperti khamar tua misalnya, dirubah namanya. Topi miring misalnya, uak jenggot, kan ada itu ikhwah. Uak jenggot apa biasanya? Orang tua. Macam pengalaman kali itu. Orang tua. Demikian ikhwah, dirubah namanya, ya, dirubah namanya. Maka tetap saja jadi hukumnya haram selama dia memabukkan. Enggak dikatakan, ini kan tidak ada ciri-ciri tua. Tua itu kan memang sudah amis, macam kencing kuda kata orang. Udah. Ini enggak Ustaz, ini rasanya rasa anggur misalnya, tetap khamar namanya. Selama dia memabukkan, apapun namanya tetap khamar. Dukun, dihilangkan nama dukun, ganti dengan paranormal. Orang pandai, apalagi? Orang pintar. Hukum hakikat dukunnya tidak akan berubah. Demikian ikhwah. Dan itu merupakan cara-cara setan untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan merubah nama. Makanya ikhwah, di dalam Islam kalau dia dikatakan dukun, konsekuen tetap dikatakan dukun. Istiqomah. Ini dukun, udah. Jangan dikatakan ini paranormal, enggak usah. Karena kalau dukun udah jelas apa namanya, opini orang terhadap dukun itu nggak bagus, sudah biarkan aja dukun. Bapak itu dukun bilang, dukun apa paranormal? Dukun gitu. Sebab kalau paranormal dikira orang itu seperti saintis, orang-orang teknokrat, padahal ya dukun. Orang yang bisnis lendir misalnya, kita katakan apa? Pelacur, sudah jangan. Bukan, ini kembang-kembang kertas. Apa kembang-kembang kertas? Demikian ya, pelacur sudah. Demikian, pejuang rumah tangga, nggak ada itu pejuang rumah tangga, ya itu pelacur. Demikian, itu kakak itu apa kerja? Pelacur, kalau memang betul-betul pelacur ya. Dia selalu open BO, ditengok di internet misalnya. Demikian, kenapa antum tertawa? Seperti itu yang lihat juga open BO itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini nggak usah tukar-tukar namanya. Udah, pelacur, dukun ya dukun. Tidak usah tukar-tukar namanya, karena kita khawatir nanti ditukar nama menjadi bagus dia ikhwah, ya, menjadi seolah-olah menjadi sesuatu yang baik, padahal dia adalah hakikatnya buruk.
Jadi kalau dikatakan ini apa? Ini babi, itulah dia. Babi apa B2? Babi, mana ada B2 B2? Babi. Demikian. Kan kita itu kan kalau sudah dengar babi itu kan kita jijik. Kita naik sepeda motor, lewat pickup, tengok babi sebelah, gimana? Antum tetap betah di sampingnya? Kan tidak kan ikhwah? Udah itu dijaga, bahasa kita jijik dengan babi itu. Gak usah dirubah-rubah. Demikian ikhwah. Karena mereka berupaya untuk menjadikan babi itu sebagai benda yang biasa bagi kaum muslimin. Dibuatlah kartunnya, dibuatlah imut-imut, so cute gitu kan. Demikian. Ditaruhlah pita, bendo gitu kan. Itu babi. Dibuat apapun itu babi. Jadi nggak usah lagi apa namanya dihias-hias, nggak ada, itu babi namanya. Demikian ikhwah, kan sering kita lihat obat ini mengandung lemak babi. Seolah di dunia ini hanya satu aja hewan, yaitu babi. Sering dengar kan? Ini lemak babi, lemak babi. Ya Allah, kenapa kok lemak sapi? Memang kemana lemak sapi? Memang cuman babi aja yang punya lemak. Iya kan? Seharusnya sapi juga punya lemak, kambing punya lemak, banyak hewan-hewan lain yang punya lemak. Kenapa kok yang viral itu selalu lemak babi? Demikian. Seolah lemak babi itu yang paling gurih. Iya. Kan tidak. Saya pernah nanya pengajian ibu-ibu, kenapa babi itu diharamkan? Karena enak Ustaz. Astagfirullah, saya bilang. Karena enak katanya. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini tidak berubah nama, dirubah nama, namun hakikat tetap diharamkan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. 5. Wujudu ba'dul manafi la yaqtadi sihhatul bai' wal manhiyu anhu. Munculnya sebahagian manfaat maka tidak berarti sahnya jual beli apa yang terlarang. Ya seperti tadi itu, jual lemak babi kemudian digunakan untuk di bahan cat misalnya, kan ada manfaatnya, maka kita katakan nggak boleh. Demikian ikhwah. Taib, antum beli kuasnya dari bulu babi, gimana? Boleh nggak jual beli kuas dari bulu babi? Ada nggak kuas dari bulu babi? Ya saya pernah dengar sih, tapi kok ada bulu babi sepanjang itu masalahnya. Biasa kita tahu kan babi berbulu ya Pak? Hah? Siapa yang pernah ada tangga punya babi gitu, pernah lihat? Babi berbulu? Oh, lebih parah lagi lah, lebih susah lagi dia carinya bulu itu. Nangkap babi hutan ada bulu. Iya. Taib, oke lah. Jadi intinya ikhwah, jual bulu babi gimana? Gak dibolehkan ikhwah. Gak dibolehkan. Taib, ya termasuklah itu semua. Jual bulu babi haram. Ada orang memberi kita kuas bulu babi, boleh gak kita gunakan? Ini Pak hadiah, ada 5 kuas ini dengan 5 size, dari yang 2 inci, 3 inci, 4 inci bulu babi. Tapi ini Pak dari bulu babi, dan itu untuk Bapak semua. Bagus nih kuasnya. Ini top grade dia. Bagus, Bapak gunakan 2 tahun 3 tahun nggak tanggal bulunya. Ini bagus nih Pak. Oh iya, gratis ini, gratis. Jadi halal lah kalau gratis gitu. Boleh nggak menggunakan kuas dari bulu babi? Hah? Nggak boleh. Yang tadi yang nggak dibolehkan apanya? Lemaknya. Iya, diapain? Menggunakannya atau menjual belikannya? Hah? Menggunakannya. Begini ikhwah. Babi itu nggak boleh apanya? Dimakan. Haram dimakan. Kemudian kalau haram dimakan berarti jual belinya juga haram. Antum dihadiahkan. Ini Pak hadiah lemak babi. Untuk apa ini? Untuk ngecat rumah. Untuk ngecat sampan Bapak gitu. Boleh nggak digunakan tuh sampan dicat dengan lemak babi? Nah, ini
enggak ini dengan najis. Memang antum mau bawa kapal tuh mau sholat, antum bawa sholat tuh kapal. Nah, menerima hadiah seperti itu, menerima hadiah seperti itu sah apa tidak? Seperti tadi itu kuas, tapi dari bulu babi, boleh nggak kita gunakan? Kita gunakan untuk ngecat dinding, boleh? Pertanyaan saya paham kan? Kenapa saya beda-bedakan ini? Kalau hadis menjelaskan yaitu jual beli lemak tersebut, termasuklah jual beli bulu babi tersebut. Kemudian hasil jual belinya dimakan, ya kan? Ini enggak diberi hadiah, boleh nggak kita menerima? Atau Pak, ini ada babi 2 ekor untuk bapak lah, boleh nggak menerima hadiah babi itu? Hah? Zatnya haram. Jadi kita menerima hadiah sesuatu yang haram. Tapi ingat, bukan dari kezaliman ya. Misalnya kita menerima hadiah sepeda motor, tapi hasil curian, itu kan jelas ada yang dizalimi. Tapi ini memang dia pelihara, baru lahir. Loh, kenapa Pak? Kasih saya. Iya, dia lahiran ini 12 lahirnya. 2 saya hadiahkan untuk bapak. Terserah bapak mau bapak ngapain. Ibaratnya kecil-kecil gitu saat itu bapak. Boleh nggak menerima hadiah anak babi itu? Ikhwah, udahlah, nggak usah dipedulikan lah itu. Tak kapan itu hanya mempersulit pertanyaan itu. Demikian ikhwah. Kalau sudah seperti itu, ada nggak rasa ragu di hati antum? Artinya ini kan bukan dimakan. Terima saya kalau saya buang kenapa? Saya terima nih, kemudian saya buang atau saya bunuh, saya buang. Saya terima, saya bunuh. Demikian. Bukan untuk dimakan, bukan terpikir ini semur cocok, ini bukan begitu dipikir. Bukan terpikir ke sana. Saya pikir ya daripada dia punya 12, dihadiahkan dengan kita 5, kita terima, kita bunuh, kita buang. Demikian. Atau kita bunuh bangkainya itu kita letakkan di bawah pohon durian kita. Subur pohon duriannya. Apa makan durian? Apa hukum makan duriannya? Ikhwan, berharaman semua jadinya. Jadi ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, kalau dia sudah berubah menjadi durian nggak apa-apa. Ya karena dia pupuknya, bukan apa. Gimana antum kalau buat pohon kemudian antum pohon kamu yang makan yang halal-halal aja, yang bangkai-bangkai nggak boleh, kan nggak bisa seperti itu. Jadi ikhwah, untuk masalah seperti tadi itu, Allahu a'lam bishawab, saya juga nggak tahu boleh tidak kita menerima hadiah seperti yang hukumnya haram. Tapi ingat, bukan dari hasil kezaliman ya, punya dia dihadiahkan, ini hadiah untuk bapak. Kita mikirnya ya udah terima aja, nanti kita bunuh kita buang. Nah demikian, kita bunuh kita buang, atau kita bunuh kita kita kuburkan di bawah pohon-pohon durian kita misalnya, kan ada juga manfaatnya, tapi nggak diperjualbelikan. Apakah ini diperjualbelikan? Allahu a'lam bishawab. Ya, kalau terjadi pada diri antum begitu, terjadi dulu, nanti coba WA saya, nanti saya carilah pembahasannya. Tapi yang untuk sekarang nggak berani saya katakan nggak boleh, karena hadis menyatakan jual beli dan hasilnya kita makan. Demikian ikhwah. Jual beli hasilnya kita buang. Jual beli babi, dapatlah 200.000, kita buangnya. Gimana? Boleh nggak? Kenapa? Orang itu mana? Enggak lah, jangan dia lah, di Kampung Lalang kita buang 10.000 gitu kan, macam orang kaya gitu kan. Dikutip orang, gimana? Ikhwah, tak boleh. Kenapa? Karena jual belinya nggak sah. Jual beli yang nggak sah itu artinya duitnya masih punya duit dia, ya, duitnya masih punya duitnya masih duit dia, barangnya masih punya kita. Nggak sah jual belinya. Berarti kalau nggak sah nggak boleh dipergunakan hasil jual beli itu. Nah, permasalahan ini adalah yang tadi, kalau itu jelas nggak boleh, ikhwah, karena jual belinya sudah tidak sah. Ini hadiah, kita terima untuk kita bunuh, kita terima untuk kita buang. Demikian. Misalnya datang orang naik pick up, Pak Haji,
ada 3 tong nih di belakang nih, saya hadiahkan. Demikian. Terserah Pak Haji lah mau diapain. Oke. Daripada dia nanti ngedar di lapo-lapo tua, saya terima aja. Habis saya buang. Atau saya buat sebagai bahan pupuk kompos. Bisa ikhwan? Hah? Nah tuh, tahu kali dia. Dari tua emang. Bisa. Agak ragu dia. Nah, demikian ikhwan. Jadi apakah ini diperbolehkan? Allahu a'lam bishawab. Ya. Allahu a'lam bishawab. Karena dia bukan untuk dijual belikan. Di situ nggak ada jual beli. Di situ hanya ada pemberian. Allahu a'lam. Kemudian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya bai'u tahrimil bai'il mayyit. Babut tahrimi bai'il mayyitah. Bab haramnya jual beli bangkai. Apa definisi bangkai ikhwah? Definisi bangkai apa? Ya, hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Bangkailah namanya. Ada hewan yang disembelih dengan cara syar'i, tetapi yang disembelih tikus. Jadi halal tikusnya? Tidak. Jadi ikhwah, pertama syaratnya hewan yang halal dimakan. Yang kedua baru hewan yang disembelih secara syar'i. Satu saja dari masalah ini maka jadi bangkailah dia. Misalnya hewannya halal dimakan, tapi matinya dengan cara yang tidak disembelih syar'i, seperti wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakkaitum. Mereka yang mati karena tercekik, mereka yang mati karena jatuh, mereka yang mati karena ditanduk temannya, mereka yang mati karena dimakan binatang buas kecuali kalau sempat kamu sembelih. Illa ma zakkaitum. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau mati seperti itu maka bangkailah dia, walaupun hewannya itu hewan yang halal dimakan. Demikian juga hewan yang haram dimakan disembelih dengan cara syar'i, tetap bangkailah namanya. Ya. Jadi persyaratannya pertama apa ikhwah? Hewan tersebut apa? Hewan yang halal dimakan. Yang kedua sembelih syar'i. Kalau lebih daripada itu, selain daripada itu, maka dia dikatakan bangkai. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, wa huwa bi Makkah amul fath. Sama yang tadi berarti. Sama seperti yang tadi hadisnya. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai dan khinzir, babi dan berhala ataupun patung. Faqila ya Rasulullah, ara'aita syuhumul mayyitah fa innahu yutla biha sufun wa yudahanu bihal julud wa yustasbahu bihan nas. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang lemak bangkai yang digunakan untuk mencat sampan atau meminyaki kulit dan dijadikan sebagai bahan lampu untuk penerangan? Faqala la huwa haram. Beliau katakan tidak boleh, itu hukumnya haram. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, qatalallahu al-yahud innallaha lamma harrama syuhumaha jammaluhu summa ba'uhu fa'akalu samanaha. Semoga Allah memerangi orang-orang Yahud, karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan lemak hewan, orang-orang Yahudi ini mengolahnya, lantas hasil olahannya itu dia jual, dan hasil jualnya itu mereka makan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qatalallahu al-yahudan, semoga Allah memerangi orang Yahudi, hurrimat alaihimus syuhum, telah diharamkan kepada mereka lemak. Allah mengharamkan lemak pada orang Yahudi, faba'uha, namun memang mereka diharamkan untuk dimakan, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka jual, gak dimakan tapi dijual. Wa akalu athmanaha, dan mereka pun memakan hasil jualnya. Min fiqhil bab la yajuzu bai'ul maitah fa huwa haramun la a'lamu fiha khilaf.
haram hukumnya jual beli bangkai, dan aku tidak tahu ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jadi nggak boleh jual beli bangkai, ya, karena bangkai itu juga termasuk najis, ya. Semua najis itu hukumnya haram dimakan, dan kalau begitu juga tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya antum punya septic tank, settingnya sudah penuh, airnya nggak ada, semua isinya pokoknya tinja. Kemudian ada yang mau beli, disedotlah untuk bahan pupuk. Satu septic tank ya dapat cepet limpul lumayan. Demikian. Settingnya bisa kosong. Demikian. Boleh diterima uangnya? Jadi yang tukang sedot tuh membeli tinja kita di septic tank. Alasannya untuk bahan pupuk. Boleh kita terima cepet limpulnya satu septic tank? Hah? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau antum teleponnya tukang sedot, kemudian antum kasih dia 350.000, itu gimana? Kenapa? Itu jasa sedot. Demikian, nggak sembarangan orang bisa nyedot itu. Demikian, itu jasa, bukan jual beli, itu jual jasa. Dia menyedot, kemudian hasilnya kemana dia gunakan? Ya, hasilnya bisa dia gunakan, bisa dibuang ke parit, terserah. Intinya kalaupun dia gunakan, boleh nggak? Untuk bahan pupuk, campur dengan tuak tadi itu kan, dikacu, taruhkan batang pisang, ya kan, sampah-sampah, tutup. Wah, itu jadi gas, biogas itu marak ini. Mana tahu, coba mana tahu bisa jadi biogas. Kan kalau septic tank ditutup itu kan muncul biogasnya. Kita pernah waktu di kampus, septic tank itu ternyata tertutup rapat. Akhirnya hawanya kan keluar dari toilet jadinya kan. Ketika siram nanti gluduk itu. Kalau antum punya toilet, kemudian ketika disiram malah hawanya keluar dari situ, gluduk. Itu berarti septic-nya tidak punya napas. Akhirnya napasnya ke toilet. Akhirnya dibongkar. Begitu dibongkar, boom! Satu kampus bau semua, bubar, nggak ada yang sekolah, libur. Demikian ikhwah, memang bahaya memang. Kan ada juga yang ngecek septic tank pakai api. Kan ada di media sosial kan, dia melihat udah pernah tuh pakai api, udah meledak, keluar lantai atasnya itu terbongkar. Demikian ikhwah. Jadi saya tanya, oke lah dibuatlah jadi biogas, antum gunakan untuk masak. Gimana jadinya? Atau digunakan untuk bakar ikan? Tapi gasnya dari biogas itu ikhwah, untuk bakar ikan. Kan ada sekarang panggangan ikan pakai gas, bakar, dan katanya semakin lezat katanya, kalau alam. Boleh nggak makan ikan yang dibakar dari biogas itu, dari septic tank? Biasanya juga dari septic tank bisa, dari sapi juga bisa, letong sapi. Kalau sapi udahlah, karena kan dia kan nggak najis. Ini yang dari manusia ini. Apa hukum ikan bakar yang di atas dibakar dari bakaran septic tank itu? Haram. Wah. Nggak tega makannya. Itu nggak tega itu nggak hukum. Sama seperti misalnya antum punya septic tank, antum masukkan misalnya 50 di bibit lele. Setelah 6 bulan antum pancing, segini. Bukan hitam lagi, dia menguning. Demikian. Boleh nggak makan ikan lelenya? Nggak boleh, jalalah. Caranya antum tangkap, kemudian antum biarkan di kolam, biarkan selama 3 hari. Selama 3 hari itu diisolasi dia. Diisolasi, diberi makan yang bagus, pelet. Setelah itu silakan untuk makan kalau tega. Karena hukum asalnya sudah halal. Kalau enggak, hukum asalnya jalalah, nggak boleh. Hewan jalalah nggak boleh dimakan. Demikian ikhwah. Jadi kalau dia sudah diisolasi, isolasi mandiri, demikian dikasih pelet 3 hari atau seminggu, setelah itu sudah halal dimakan. Tapi Ustaz, warna kuning itu mungkin jenisnya jenisnya kuning dia.
Demikian, sudah halal dimakan ikhwah. Hewan jala itu sudah, karena pada dasarnya ikan itu hewan yang halal dimakan. Demikian ikhwah. Itu iya, tapi ini masalahnya biogas dari septic tank. Antum buat olah kan ada yang septic tank dari fiber itu kan, dibuat agak tebal, disalurkan tekanannya buat meterannya itu kan yang bisa melihat berapa tekanannya, dibuat untuk bakar ikan. Gimana? Ikhwah, selama yang antum gunakan itu sudah berubah dia menjadi gas, nggak apa-apa, kecuali antum ambil dari situ, antum oles-oleskan di ikan tuh itu baru nggak boleh, karena bendanya masih asli. Tapi kalau dia sudah berubah menjadi gas, gasnya itu nggak ada gas yang haram. Demikian ikhwah. Saya tanya ikhwah, kotoran manusia hukumnya haram. Kawan samping antum kentut, terhirup antum, masuk dia ke paru-paru. Apa hukumnya? Enggak apa-apa. Jadi haram. Alhamdulillah kan. Kalau seandainya angin yang keluar dari anus itu najis, berarti setiap yang terkena angin itu harus dicuci. Celana dalam, celana luar, gamis, kawan sebelah. Demikian, harus dicuci semua jadinya. Tapi alhamdulillah itu angin tidak najis. Demikian. Walaupun bau. Demikian ikhwan. Ya, kita enggak bayangkan kalau seandainya tetap hukumnya najis. Demikian ikhwah. Semasjid kan bisa aja semasjid, di masjid atau di ruang tamu. Yang lebih parah lagi kan yang silent dia, itu yang bahayanya. Itu ikhwah. Jadi nggak apa-apa karena dia sudah berubah zat, ya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Udahlah, nanti kita lanjutkan. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Ada yang mau bertanya silakan. Ya, silakan. Ini dari kanan, ya. Ya. Jadi boneka itu termasuk patung? Boneka itu termasuk yang sebenarnya boneka itu termasuk patung, tapi dia termasuk yang dikecualikan. Tapi tetap boneka. Boneka yang digunakan untuk mainan anak-anak, bukan boneka yang digunakan sebagai pajangan. Selama boneka itu dimainkan untuk anak-anak, ya, tahu kan anak-anak itu digendong, diduduin, ya. Bukan untuk jadi pajangan. Yang boneka-boneka yang dijual untuk jadi pajangan maka nggak dibolehkan. Yang dibolehkan hanya yang digunakan untuk mainan anak-anak. Selebihnya nggak boleh. Selebihnya hukumnya hukum patung, nggak boleh diperjualbelikan. Apalagi boneka Barbie itu kan persis sekali seperti manusia. Demikian, boleh nggak jual beli boneka Barbie? Sampai gincunya, lipstiknya, maskaranya, celaknya, kemudian pakai pakaian yang seksi-seksinya kan itu Barbie. Boleh nggak pakai pakaian jual beli itu? Kembali kepada hukum asal, yaitu bahwasanya boneka itu dibolehkan. Tapi pakaian bikini, gantilah dengan jilbab. Jahit, jadi kan pakaikan jilbab dia, jilbab syar'i. Buatkan cadarnya, kan gitu ikhwah. Jadilah Barbie sudah masuk Islam, mu'alaf dia. Kan ini dari orang kafir kan, dari orang kafir. Demikian ini udah taubat dia ini. Dipakaikan dia, jadi nggak jadi masalah, ya. Jadi boneka itu selama dia masih jadi mainan anak-anak maka dibolehkan, walaupun bentuknya persis sebagai manusia. Memang ikhwah ada juga para ulama yang nggak membolehkan. Karena ketika Rasulullah SAW datang ke rumah di tempat Aisyah, waktu itu Aisyah radhiyallahu anha sedang main boneka. Begitu Rasulullah datang, diletakkan dalam lemari. Lantas Rasulullah singkap, ternyata boneka kuda. Ini apa ya Aisyah? Kuda ya Rasulullah. Kok bersayap? Loh, tidakkah Anda tahu bahwasanya kudanya Nabi Sulaiman bersayap? Kata Aisyah, waktu itu kan masih kecil. Demikian ikhwah. Tapi mereka mengartikan yang membolehkan itu bukan betul-betul bentuk kuda, tapi hanya simbol-simbol. Seperti kalau boneka panda itu kan simbol-simbolnya, kepalanya bulat, badannya dibuat bulat besar, tangannya dibuat 2 bulat
kiri kanan kakinya dibuat bulat. Jadi simbol-simbol, bukan persis seperti sekarang. Itu ikhwah. Yang tetap mengatakan bahwasanya boneka itu tetap haram kalau dia persis seperti manusia. Namun Allahu a'lam bishawab, ya, karena di situ nggak ada disebutkan kalau persis betul nggak boleh, kalau hanya sekedar simbol-simbol maka boleh. Allahu a'lam, ya. Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan ya selama dia boneka untuk mainan anak-anak maka dibolehkan. Tapi kalau bukan untuk mainan anak-anak nggak boleh. Karena di situ kenapa untuk mainan anak-anak boleh? Pertama ada edukasi di situ, ya, anak perempuan. Tapi anak perempuan ya bukan anak laki-laki. Dia belajar sebagai menjadi punya adik, demikian ikhwah. Dia belajar mengasuh anak, demikian. Tapi kalau digunakan untuk sebagai pajangan, digunakan untuk untuk sebagai perhiasan, maka nggak dibolehkan. Jadi sekali lagi boneka yang gunakan untuk mainan anak-anak. Dia tidak dimuliakan, ya. Dia jadikan mainan aja. Ya, mana lagi? Silakan. Ikhwah Allah alam bisawab, sampai sekarang saya belum pernah membaca hadis yang menyatakan ciri-ciri hewan yang haram dimakan itu hidup di dua alam. Padahal ini sudah pernah kita dengar sejak SD kan. Ciri-ciri hewan yang haram dimakan yaitu yang hidup di dua alam. Tapi saya belum pernah selama baca-baca hadis sejak dahulu sampai sekarang, saya belum pernah membaca hadis yang isinya di antara ciri-ciri hewan yang haram dimakan itu hidup di dua alam. Adapun hadis mengatakan seperti naha Rasulullah an akli sabu'i an kulli dhinabin min as-sabu' wa in kulli tayr wa in kulli dhu mikhrabin min at-tayr. Nabi SAW melarang makan hewan yang memangsa, hewan buas yang memangsa, dengan hewan yang bertaring yang memangsa, dan burung yang memangsa dengan cakarnya. Itu di antara ciri-cirinya. Atau yang kedua yaitu hewan yang gak boleh dimakan juga, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti tikus, ya. Tikus ini tidak bisa dikiaskan dengan tupai atau tidak bisa dikiaskan dengan kelinci. Padahal kan sama-sama mengerat. Kenapa tikus ini diharamkan, ikhwah, diperintahkan untuk dibunuh? Karena memang tikus ini membahayakan. Sampai-sampai dalam sebuah hadis bahwasanya Rasul katakan idfa'u surujakum, apabila sampai pada malam hari maka matikan lampu-lampu sentir kalian, karena setan akan menyuruh tikus untuk membakar rumah kalian. Itu dia. Jadi tikus itu haram dimakan. Diperintahkan untuk dibunuh, maka dia haram dimakan. Kemudian hewan yang jalalah seperti yang kita katakan tadi itu. Hewannya apa? Asalnya hewan yang halal dimakan, tapi karena makanannya itu umumnya adalah kotoran atau najis, maka dia menjadi haram dimakan. Kemudian hewan yang dilarang untuk dibunuh, maka nggak boleh dimakan. Semut misalnya, burung hudhud misalnya, apalagi yang haram dibunuh, kodok, ya, katak, itu termasuk hewan yang haram dibunuh, dilarang untuk dibunuh. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin dari sinilah muncul hukum bahwasanya karena katak itu haram dimakan, maka dibuatlah sebab hukum haram katak dimakan dikarenakan dia hidup di dua alam. Padahal katak itu haram dimakan bukan dikarenakan hidup di dua alam, tapi karena haram dibunuh. Kecuali kalau antum makan katak, begitu keluar dia masih hidup, itu oleh Allah alam lah kalau begitu. Itu ikhwah, tetap hidup dia, tetap sehat walafiat, berkembang biak pula dalam dia, misalnya begitu kan. Jadi ikhwah, itu penyebabnya, bukan. Jadi sebab hidup di dua alam itu saya sampai sekarang belum dapat. Demikian ikhwah. Mungkin ada kemungkinan besar itu adalah kesimpulan dari para fuqaha yang mengambil dari haramnya katak dimakan, ya, karena dia hidup di dua alam. Demikian ikhwah. Akhirnya nanti semua yang hidup di dua alam menjadi haram. Nah, kepiting hidup berapa alam dia? Kepiting. Bisa dia hidup di air? Bisa. Lama dia bisa lama. Kalau masalah lama, lele juga bisa lama di darat ikhwah. Lele bisa lama di darat. Antum biarkan bisa lama. Hah? Bisa.
Apa nih? Lele? Bisa manjat, Pak. Kalau hujan itu saat hujan deras di pohon kelapa itu saat dia bisa manjat. Oh, Masya Allah ya. Boleh nggak makan lele? Jadi bukan berarti dia bisa bertahan. Ini artinya hidup, artinya dia dibiarkan lama pun di darat. Macam antum ini kan bertahan di darat ini, ya kan? Dibiarkan pun nggak akan mati-mati, kecuali kalau dibenamkan. Berarti nggak bisa hidup di air. Jadi ikhwah, bukan berarti dia itu bisa bertahan. Kalau yang bertahan banyak yang bisa bertahan. Seperti saya tanya, buaya hewan darat atau hewan sungai, hewan air? Buaya. Air. Kalau dibenamkan tuh buaya sampai seminggu bisa tahan dia? Hah? Mati ikhwah. Mati. Jadi dia memangsanya dari air karena yang tenaga dia di air. Ketika dia tangkap dia bisa mutar-mutar begitu kan? Demikian ikhwah. Dia suka bisa di air, tapi bukan berarti hewan itu hewan air. Makanya ada ustadz kita yang mengatakan buaya itu boleh dimakan karena dia sebangsa ikan yang hidup di air. Kalau kita nih ikan duyung, antum bisa kalau hidup di air sering ngurusi tambak sih di air aja, halal lah untuk dimakan. Demikian. Jadi buaya itu hewan darat karena dia juga bernapas dengan paru-paru. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Jadi apa hukum kepiting dimakan? Boleh. Semua. Baby crab, ada baby crab sekarang kan? Nah, orang Minang bilang ambai-ambai. Baby crab boleh, silakan. Mau baby, mau remaja, mau udah tua, boleh silakan. Ya. Masih terkait yang tadi yang tentang patung. Kalau dia bentukannya Lego atau bukan Ustaz? Lego? Robot. Jadi kayak dia part-part gitu, kita susun, kita bentuk. Oh iya ikhwah. Sampai jadi robot. Terus kita pajang itu ikhwah, robot itu patung. Yang nggak dibolehkan itu bentuk manusia dan bentuk hewan. Tapi kalau antum bentuk-bentuk seperti Terminator, itu bukan bentuk manusia, ya, itu robot, bukan bentuk manusia. Jadi manusia kan jelas bentuknya bagaimana. Kalau robot itu kan simbol-simbol manusia ada di situ, ada kepala. Tapi kepala siapa yang seperti kepala robot? Coba petak-petak begitu. Demikian, ada tangan seperti manusia, tapi tangan siapa manusia tangan seperti itu? Itu simbol-simbol aja seperti manusia, ada tangan. Tapi antum melukis robot Terminator misalnya, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, karena dia bukan makhluk hidup, bukan seperti manusia. Walaupun simbol-simbolnya seperti simbol manusia, ada kaki, ada tangan, ada kepala. Demikian ikhwah. Tapi kan masalahnya ada kaki, ada tangan, kepala, tapi di punggungnya ada knalpot kan? Ya karena bisa berubah jadi ini dari jadi mobil itu ada knalpotnya. Iya kan? Oh gitu. Demikian ikhwah, itu dia. Jadi robot-robot itu nggak ada masalah. Ya robot nggak ada masalah. Itu lagi? Ya. Satu aja, udah jam 9:30. Nah. Ada dua pertanyaan Ustaz yang penting. Pertama tadi patung dari Ustaz. Ya. Dipajang di rumah orang, kemudian kita larang, nggak mau dia, atau dia nggak paham, paham. Tapi di rumah dia sendiri dipajangnya. Kemudian kita curi gitu Ustaz. Kita buang. Robin Hood lah itu. Robin Hood. Indonesianya si pitung. Nggak boleh ikhwah. Jadi ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, harus caranya juga cara yang baik. Demikian ikhwah, cara-cara yang baik. Jadi misalnya dia buat patung tuh di depan rumahnya. Kemudian kita kasih tahu itu nggak bagus, nggak masuk malaikat. Nggak mau juga. Kemudian tiba-tiba hilang patungnya. Kita diam aja, kita yang buat. Nggak boleh, itu harta dia. Atau kita, ini kok nggak ada kepalanya, gitu kan? Kan patung itu kalau dipatahkan kepalanya kan udah nggak patung lagi. Ya, manusia, patung manusia, patahkan kepalanya, hilang dia. Misalnya antum ada patung yang baru buat kan Jamin Ginting, antum patahkan kepala dia, tiba Pak Bobi lihat mana kepalanya ini? Dia nggak patung lagi. Dia nggak patung lagi. Sudah kalau kepalanya sudah dihapus, dia nggak patung lagi namanya.
Demikian, baik hewan maupun manusia. Tapi kalau itu punya orang, nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Karena yang bertanggung jawab terhadap patung itu adalah dia, bukan kita. Kecuali kita penguasa. Kita penguasa. Kita bisa katakan, kau bongkar ini patung, boleh. Demikian ikhwan. Makanya Rasulullah pernah memberikan perintah kepada Ali bin Abi Thalib supaya jangan sampai ada patung kecuali kamu hancurkan, dan jangan sampai ada kuburan yang megah kecuali kamu ratakan dengan tanah. Itu pemerintah, bukan kita. Kalau kita nggak boleh. Jadi udah 2 tadi tuh. Oh, 1 lagi. Ini ada kan teman Ustaz, dia buka warung rame Ustaz. Jadi kan ada sampah-sampah makanan dicuci piring itu kumpulin Ustaz. Kasihkan parnap. Dikasihkan ke parnap. Kemudian dikasih ke orang-orang yang cari makan untuk pagi. Saya bilang kemana dia untuk orang itu, terus upahnya itu Ustaz kan bukan duit, tapi dia membersihkan sampah-sampah yang ada di warung itu sampai jam 1 malam mulai Ustaz. Jadi dia maksudnya ambil dasar dari situ Ustaz. Nggak boleh. Nggak boleh. Sebenarnya kan ikhwah jual beli itu kan pada dasarnya memang pertama jual apa? Tukar benda. Tukar benda. Misalnya ada yang menjual itu jasa, ya kan, bukan benda. Ada itu jual jasa. Jadi dia kasih bendanya ditukar dengan jasa, nggak boleh. Nggak boleh. Itu macam orang Yahudi nanti jadinya. Dia berkelah bagaimana supaya bisalah ada manfaatnya dari itu. Demikian ikhwah. Oke, jadi boleh nggak makanan itu dikasih ke babi? Artinya ini kita buang kemudian diambilnya untuk makan babi. Boleh? Hah? Kita taruh tang sampah. Datang untuk apa? Parnap, tau kan parnap? Kalau di Medan namanya parnap, Persatuan Nasi Busuk. Pak nggak tahu dari parnap itu? Oh nggak tahu. Iya. Kami di Sukarame itu sudah masyhur, namanya parnap, Persatuan Nasi Busuk. Jadi memang dia itu pakai becak barang, ngutipin sampah-sampah, nasi busuk atau kulit buahan, demikian, atau sayur-sayur yang busuk, itu memang dia. Makanya dikatakan Persatuan Nasi Busuk. Jadi ikhwah, itu digunakan untuk itu. Kita buang, dikutipnya untuk itu, boleh nggak? Enggak masalah, itu urusan dia. Ya, itu urusan dia. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Tapi itu saja, semoga bermanfaat. Qul qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jami'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.